Film dibuka di hutan Afrika Selatan, di mana pemburu liar terlihat sedang memburu sekelompok simpanse yang tengah berkumpul. Pemburu tersebut berhasil menangkap beberapa ekor simpanse, dan salah satunya berjenis betina yang kebetulan sedang hamil. Singkat cerita, simpanse betina itu dibeli oleh perusahaan farmasi bernama Gensis. Mereka menguji coba obat baru yang bernama ALZ-112 terhadap simpanse betina yang diberi nama si mata cerah. Dr. William dan Dr. Franklin yang bertanggung jawab atas uji coba ini sangat terkejut ketika melihat perkembangan si mata cerah yang semakin hari semakin cerdas. Bahkan ia mampu menyelesaikan teka-teki Hanoi dalam 20 gerakan dan mendekati skor sempurna yaitu 15 gerakan. The perfect score is 15. Dr. William lalu segera memberitahu atasannya yang bernama Jacob bahwasanya obat ALZ-112 berhasil membuat daya pikir simpanse meningkat. Alright, I'll need to see all the research. You got it. William dan Jacob pun langsung mengadakan konferensi bersama Dewan Direksi Gensis. William menjelaskan kepada mereka bahwa obat ALZ-112 mengandung neurogenesis yang dapat menumbuhkan sel-sel baru pada otak. ALZ-112 juga bisa menyembuhkan gangguan otak degeneratif seperti Parkinson. Namun, obat ini memiliki efek samping, yaitu dapat merubah bola mata si subjek menjadi hijau berkilauan. Hence her nickname, Bright Eyes. Di laboratorium, Dr. Franklin dan rekannya mencoba menangkap si mata cerah untuk penelitian selanjutnya. Tetapi si mata cerah menunjukkan sifat agresifnya. Ia berontak dan mengamuk sampai ke ruang konferensi. Pihak keamanan pun mengambil tindakan dengan menembak mati si mata cerah. Akibat dari kekacauan ini, William mendapatkan peringatan dari Jacob. Ia menyatakan kalau obat 112 memiliki efek samping yang berbahaya dan William harus memperbaikinya. Go back to the drawing board on the 112. Start again in molecular development. William kemudian pergi ke kandang simpanse dan menemukan bayi si mata cerah. Kini Franklin dan William mengerti kalau si mata cerah tidak bertingkah agresif karena obat, melainkan berusaha untuk melindungi anaknya. Franklin yang sudah menyuntik mati beberapa simpanse tak tega membiarkan bayi simpanse ini juga disuntik mati. Maka dari itu, ia pun meminta William untuk merawatnya. I can't take care of a monkey. He's not a monkey, he's an ape. William lalu pulang ke rumah sambil membawa bayi simpanse tersebut. William tinggal bersama ayahnya bernama Charles yang memiliki penyakit Alzheimer. Charles sangat senang ketika melihat bayi simpanse dan memberikan nama bayi simpanse tersebut dengan nama Caesar. Caesar, kneel down. Pagi harinya, Charles dan William melihat tingkah laku Caesar yang aneh dan tidak manuk di akal, di mana Caesar dengan sendirinya mengambil botol susu dan meminumnya seperti anak manusia. William pun menyadari kalau Caesar mewariskan virus ALZ-112 dari ibunya yang sudah meninggal. 3 tahun kemudian, Caesar menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat yang sudah diajarkan oleh William. Tidak cuma itu, Caesar juga bisa bermain catur dan mengalahkan William. Sementara itu, pertumbuhan penyakit Alzheimer Charles semakin hari semakin parah. Ia bertengkar dengan perawatnya yang dengan kesal mengatakan kalau Charles tidak bisa bertahan lama lagi. No way to live. Sedah mulut. Mendengar hal itu, William pun berniat untuk memberikan Charles obat ALZ-112. Ia pergi ke laboratorium dan mengambil beberapa obat. Setelah pulang dari laboratorium, ia menyuntik ALZ-112 kepada Charles. Besokan harinya, William menemukan Charles bangun lebih awal dan melihat Charles sekarang mahir bermain piano. Charles memberitahu William kalau dirinya merasa sehat dan daya pikirnya pun meningkat dari biasanya. William pun sangat senang karena obat ALZ-112 berhasil bekerja pada tubuh manusia. Di atas, Caesar memperhatikan seorang anak yang sedang bermain sepeda. Caesar lalu meninggalkan kamarnya dan pergi ke halaman belakang rumah si bocil untuk mengambil sepedanya. Tetapi sebelum mengambil sepedanya, Caesar diketahui oleh si bocil yang menjerit-jerit. Ayah si bocil pun segera mengambil tongkat hansip untuk menyerang Caesar. Namun di waktu yang sama, William dan Charles pun datang. No! Doesn't matter with you. Keduanya memberhentikan ayah si bocil dan segera membawa pergi Caesar ke rumah sakit hewan yang terletak di kebun binatang Zoo. Caesar dirawat oleh seorang dokter hewan bernama Carolina. Carolina pun terpesona dengan perilaku Caesar yang bisa berbahasa isyarat. Caesar lalu meminta William untuk mengajak Carolina makan malam. Beberapa hari kemudian, Carolina dan William semakin dekat. Keduanya lalu mengajak Caesar dan Charles jalan-jalan ke hutan kayu yang terletak di seberang jembatan Golden Gate.
Setibanya di hutan, Caesar meminta izin dengan mengulurkan telapak tangan kepada William. Hal ini merupakan cara Caesar meminta izin untuk bermain. Setelah William memberikan izin kepada Caesar, Caesar langsung berlari ke tengah hutan, kemudian memanjat pohon besar dengan sangat senangnya. Lima tahun berlalu, Caesar kini sudah menjadi simpanse dewasa. Ia juga memakai baju dan celana layak orang normal seperti kalian. Carolina juga sudah menjadi bagian dari keluarga William. Selama kunjungan mereka ke hutan kayu, Caesar digonggong oleh seekor anjing. Saat mereka akan pulang, Caesar mandek karena dirinya merasa bukan bagian dari manusia. William menenangkan Caesar dan menyebut kalau dirinya adalah ayahnya. Lalu Caesar meminta William untuk menjelaskan asal-usul kenapa dirinya dirawat oleh William. William pun akhirnya terpaksa membawa Caesar melihat gedung Gensis, di mana ia mengungkapkan kebenaran tentang ibu Caesar yang meninggal ditembak oleh petugas saat mencoba melindungi Caesar. William juga memberitahu Caesar kalau ibunya disuntik obat ALZ 112 dan itulah mengapa Caesar sangat cerdas. Selama 5 tahun sejak diberikan obat ALZ 112, kondisi Charles kini semakin memburuk. Hal itu dikarenakan sistem kekebalan tubuhnya telah mengembangkan antibiotik dan lebih agresif daripada obat 112-nya. Charles kini kembali menjadi linglung dan berkeliaran di luar rumah untuk mengendarai mobilnya. Namun karena Charles pikun, ia menaiki mobil tetangganya dan merusak mobilnya yang membuat si pemilik mobil bernama Asep yang merupakan seorang pilot marah. Asep mengoyak-oyak Charles sambil meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Melihat Charles disakiti, Caesar pun langsung keluar dari kamarnya, kemudian menyerang Asep dan menggigit jarinya sampai kepotek. Caesar lalu pergi ke Charles untuk memeluknya, tetapi semua orang di sekitar Caesar menghindar dikarenakan takut diserang oleh Caesar. Akibat dari insiden tersebut, Caesar pun dibawa ke pusat penampungan simpanse abal-abal yang dikelola oleh Ipul dan anaknya Bagre. William dan Carolina lalu melepaskan Caesar ke penampungan sembari mengucapkan selamat tinggal sementara kepada Caesar. Setelah keduanya pergi, Caesar dipanggil oleh Bagre ke lorong. Namun ternyata lorong itu berakhir di kandang besi, di mana di ruangan itu terdapat puluhan simpanse lain yang juga bernasib sama. Keesokan harinya, Bagret dan rekannya melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu memberikan makanan kepada para simpanse. Melihat makanan itu, Caesar pun tak terima dan melempari wajah Bagret dengan makanan itu. Bagret lalu membalasnya dengan mengambil selang air, kemudian mencemprotkannya ke Caesar. Caesar kini mulai tak betah lagi tinggal di sini dan sangat merindukan rumah William. Ia lalu menggambar jendela kamarnya di dinding kandang agar seolah-olah dirinya berada di sana. Pada hari itu juga, William mendatangi kantor Dewan Perlindungan Hewan, mengajukan banding untuk membebaskan Caesar, tetapi William ditolak dan harus menunggu 3 bulan lagi. William kemudian berangkat ke Gensis. Ia memberitahu Jacob kalau dirinya pernah menyuntik ALZ 112 kepada ayahnya. William menerangkan bagaimana kecerdasan ayahnya meningkat, tetapi setelah 5 tahun, virus ALZ 112 tidak bekerja lagi. Berarti obat itu belum mampu bekerja secara permanen. Jacob lalu meminta William untuk mengembangkan virus ALZ 112 menjadi ALZ 113. Singkat cerita, virus ALZ 113 pun berhasil diciptakan dalam bentuk gas. Gensis lalu mengambil 12 simpanse dari penampungan untuk pengujian ALZ 113. William dan Franklin sekali lagi menjadi penanggung jawab atas pengujian ini. Mereka memilih simpanse bernama Koba dan menjadikannya subjek pertama. Pulse ox is good. Blood pressure. Very calm. No. Saat Koba akan diberi obat baru melalui pernapasan, tiba-tiba Koba bergetar yang membuat selang terlepas dari mesin. Franklin, get your mask on. Franklin yang pada saat itu maskernya terlepas tak sengaja menghirup virus ALZ 113, tetapi ia menutup-nutupinya dan kembali bekerja. Di penangkaran, para simpanse dilepaskan ke taman bermain termasuk Caesar. Ia melihat seekor gorila bernama Bal yang sedang dikunci di dalam kandang. Di saat itu pula Caesar diganggu oleh pemimpin simpanse bernama Rocket. Ia merobek baju Caesar dan memukulinya. Pada malam harinya, Caesar melihat orang hutan di seberang kandang yang menunjukkan bahasa isyarat kepada Caesar. Keduanya berkomunikasi dan berkenalan. Orang hutan itu menyebut dirinya sebagai Maurice dan pernah menjadi pemain sirkus. Sedangkan di sisi lain, Jacob melihat kemajuan Koba. Ia melihat Koba menulis nama Jacob yang membuat Jacob terkesan. Pagi harinya, William dan Carolina mengunjungi penangkaran untuk bertemu Caesar. Caesar sangat senang dan meminta William untuk membebaskannya. Tetapi sayangnya, William belum bisa karena pihak Dewan Perlindungan Hewan belum mengizinkannya.
Hal itu membuat Caesar kecewa. Caesar kembali ke kandang dan menghapus gambar jendela untuk melupakan rumahnya. We call it enrichment. Pada malam berikutnya, Bagric sengaja melihatkan kandang simpanse kepada teman-temannya. Saat temannya sedang dirayu Caesar, It's like he's thinking or something. Caesar lalu menarik salah satu teman Bagric dan berhasil mencuri pisau kecil darinya. Setelah Bagric dan teman-temannya pergi, Caesar membuka kunci kandang dengan pisau curiannya. Ia pergi ke taman bermain dan sengaja membuka kandang Buck yang belum pernah dibebaskan. Buck terlihat berterima kasih kepada Caesar karena telah membuka kandangnya. Caesar dan Buck memancing Rocket ke taman bermain, di mana Caesar memukul Rocket dan memaksanya untuk memberikan kekuasaannya. Di tempat lain, penyakit Charles kini semakin hari semakin memburuk. William hanya bisa menemani ayahnya berbaring lemas di atas kasur. Keesokan harinya saat terbangun, William melihat ayahnya sudah tak bernyawa. Ia pun sedih karena tidak punya siapa-siapa lagi. Saat William pergi ke laboratorium, ia mendapatkan kalau Jacob telah melakukan uji coba terhadap manusia. Hal itu tentunya membuat William marah karena ALZ-113 belum ditemukan efek sampingnya bagi tubuh manusia. Muak dengan sikap Jacob, William pun akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di Genesis. Di sisi lain, Franklin yang kini sudah terpapar virus ALZ-113 mendatangi rumah William untuk berbicara. Namun William tak ada di rumahnya. Sebelum pergi, Franklin dikagetkan oleh Asep dan tidak sengaja batuk yang membuat darahnya muncrat dan menempel di baju Asep. Di tempat lain, William kembali ke penangkaran untuk menyuap Ipul agar mau membebaskan Caesar. Ipul yang butuh dana untuk membayar cicilan paylater harus menerima suap dari William. William kemudian mengajak Caesar untuk kembali ke rumah. Tetapi sayangnya, Caesar menolak karena sekarang Caesar memiliki misi untuk bisa menjadi capres di negara Konoha dan membebaskan teman-temannya. Malam harinya, Caesar menyuruh Rocket untuk memberikan kue dongkal kepada semua simpanse. Hal ini Caesar lakukan demi menjalin ikatan dan kepercayaan. Saat semua simpanse berada di taman, Caesar memberitahu Maurice kalau kita butuh kekompakan untuk mendapatkan kebebasan. Maurice selalu menjelaskan bahwa karena pada dasarnya hewan yang bodoh. Mendengar hal itu, Caesar pun berniat untuk mengambil obat ALZ-113. Caesar kemudian diam-diam keluar dari penangkaran melalui jendela dan kembali ke rumah Will untuk mencuri obat ALZ-113. Setelah mendapatkannya, Caesar kembali ke penangkaran, lalu melemparkan gas ALZ-113 ke seluruh ruangan. Keesokan harinya, Ipul tak sengaja melihat Caesar sedang berpidato di hadapan para simpanse. Tetapi Ipul menghiraukannya dan menganggap hal itu bukanlah hal yang aneh. ALZ-113 terbukti bekerja di tubuh para simpanse, sehingga Caesar dengan mudah memerintahkan mereka. Di sisi lain, Franklin ditemukan sudah tak bernyawa di dalam apartemennya. Hal itu dikarenakan virus ALZ-113 memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh manusia. Saat Bagric hendak memberikan makanan kepada para simpanse, ia melihat Caesar berdiri di tengah taman. Lalu Bagric mengambil tongkat listrik dan memerintahkan Caesar untuk kembali ke kandang. Caesar pun tidak bergeming dari tempatnya. Melihat hal itu, Bagric lantas menyerang Caesar, tetapi Caesar berhasil menangkisnya. Pada saat itu juga, Caesar berbicara untuk pertama kalinya. Caesar lalu menyeret Bagric ke kandang besi, kemudian membebaskan simpanse yang lain untuk merayakan kebebasan. Di waktu yang sama, rekannya datang untuk menyelamatkan Bagric. Akan tetapi, ia malah diserang oleh para simpanse. Untung saja, Caesar menghentikan serangan dan menunjukkan bahwa kita harus memiliki rasa belas kasih kepada manusia. Saat Caesar sedang memasukkan rekan Bagric ke kandang, Bagric muncul sambil memegang tongkat listrik. Saat Bagric ingin menyerang, Caesar lebih dulu meraih selang air dan menyemprotkannya ke tubuh Bagric hingga ia pun kesetrum dan akhirnya modiar. Caesar kemudian memimpin simpanse keluar dari penangkaran. Setelah itu, Caesar membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu pergi ke arah kebun binatang untuk membebaskan simpanse lain, sedangkan dirinya dan sisanya akan pergi ke Genesis. Nggak lama setelah para simpanse pergi, William dan Carolina datang. Keduanya menemukan rekan Bagric di kandang. Lalu ia mengatakan kalau kera milik William dapat berbicara. William lalu menemukan obat ALZ-113. Ia pun menyadari kalau Caesar lah yang telah memberikan virus ALZ-113 kepada semua simpanse. Setibanya di Genesis, mereka menghancurkan fasilitas dan membebaskan semua kera termasuk Koba. Sibuk teleponan dengan penagih hutang, Jacob pun tidak tahu kalau Genesis sudah terjadi kekacauan. Ketika Jacob melihat keadaan yang kacau, tiba-tiba semua kera sudah berkumpul mengepung Jacob yang baru tiba. Tetapi Jacob berhasil melarikan diri dan meminta kepolisian untuk membunuh alpanya, yaitu Caesar. Di kebun binatang, para simpanse mulai membebaskan kera lainnya, termasuk orang utan dan gorila. Lalu para simpanse bergabung di pusat kota Los Angeles. Caesar kemudian memerintahkan para kera menuju hutan kayu yang berada di seberang jembatan Golden Gate.
Setiba di jembatan, Caesar mengetahui kalau pihak keamanan sudah bersiap-siap di ujung jembatan. Ia pun memerintahkan sebagian kera untuk ke bawah jembatan dan juga ke atas jembatan. Melihat rekannya tertembak, Caesar pun murka dan segera menyuruh kera yang lain untuk menyerang. Saat berhasil mengalahkan pihak keamanan, Jacob pun tiba dan langsung memberondong peluru ke arah Caesar. Saat terdesak, Jacob pun meminta tolong kepada Caesar, tapi tentu saja Caesar menolak dan menyerahkan hal ini kepada Koba. Koba lalu membunuh Jacob dengan menjatuhkannya ke laut. Caesar dan kera lainnya pergi ke hutan kayu, yang kemudian disusul dengan William. Setibanya di hutan, William memanggil nama Caesar, tapi ia malah diserang oleh Koba. Lalu Caesar datang menghentikan Koba. Setelah itu, William mencoba berdamai dengan Caesar dan memintanya untuk pulang. Caesar kemudian memeluknya sambil berbisik. Caesar mengucapkan selamat tinggal pada William dan pergi bersama kera lainnya.